Gimana nih kabar kalian di rumah selama karantina ini? Pastinya baik-baik saja dong. Diam di rumah bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Kita harus belajar apapun itu konteksnya. Dengan memanfaatkan internet, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Ngomong-ngomong masalah belajar, pas banget nih saya akan membahas sedikit tentang sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Saya akan berfokus kepada Pulau Belitung dan Kepulauan Riau. Kenapa saya memilih dua pulau ini sebagai topik pembahasan? Karena yang kita tahu bahwa dua pulau ini adalah pulau yang sangatlah kecil. Bahkan kadang jarang orang mengetahui tentang pulau ini. Sebagai anak muda Indonesia, gak ada salahnya dong saya membahas tentang pulau ini. Supaya Belitung dan Kepulauan Riau ini makin dikenal dari banyak orang dan sadar bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau yang tak boleh dilupakan. Dan supaya warga Indonesia lebih mencintai negaranya sendiri dengan keanekaragaman yang dimilikinya, saya akan membawakan dengan bahasa daerah setempat. So, let's get into the video. Di Pulau Belitung nih, selain alam lagi asri, pemandangan lagi bagus, Belitung juga lagi nyimpan banyak adat istiadat yang menurut aku sih bagus misalnya kita cerita pada saat ini. Nih, aku sebutnya sedikit ya. Yang pertama ada tradisi Muangjong. Tradisi ini toh adalah tradisi ngelepas perahu ke laut dengan isian sesajen. Tujuan dari tradisi ini toh minta kanok di atas keselamatan, kesejahteraan pas nang ngelaut. Nah, ini toh biasa dilakukan dari orang suku Sawang atau orang suku lautnya lah. Ini biasa dilakukan pada akhir bulan Juni, Juli, ataupun Agustus. Dan yang kedua, di sini tuh punya kebiasaan unik, misal kita nak minta restu kan belau tua, yang disebut dengan betare. Kuanglah minta restu dengan kepada orang tua, kepala suku, atau petinggi lainnya. Nah, misal biak muda nih lah ngelakuin betare, itu tuh lah dianggap supan kan lama tuh adab yang ada di Belitung tuh. Tujuannya tuh sebagai sikap hormat menghormati, bukan hanya nok kasar, tapi kan alus juga. Kalau ada orang nok ngelanggar atau biak muda te ngelanggar kicau te, dia to diyakini akan dapat musibah, bala dan sebagainya. Nah, tradisi ini to agi dipercaya dari orang Belitung sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita akan mengarah kepada Kepulauan Riau. Sejarah yang sangat menarik saya rasa bila kena bincang adalah Pulau Penyengat. Apa yang korang fikirkan ketika dengar nama pulau ni? Penyengat. Tekalah. Nah, betul dia. Jadi, dulu nama pulau ni adalah Pulau Aitawa. Terus, ada kejadian yang nimpa pelaut. Pada zaman dahulu lah, pelaut ni singgah ke tepi pulau tu. Sebutlah nama dia Indra Sakti. Sekiranya kejadian ini telah berlalu pada ratusan tahun yang lalu lah, guys. Indra Sakti ni nak ambil air tawar ketika sampai kat sana. Tiba-tiba ada macam kawanan lebah yang suka nyengat. Kita orang bisa sebut nama dia penyengat. Ngengat lah, ngengat. Woi, sakit tu. Sakit tu, kena ngengat tu. Lepas dari pulau tu, dia tu teruk sangat. Dan tak nak balik ke pulau tu lagi. Sebab itulah, nama pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat. Biar dikata dekat dengan naik laut tu, dia tetap rasa tawar. Kan nama dia tawar lah dulu. Kong tahu tak apa? Pulau ni adalah pulau yang sangat romantik bagi saya. Kerana pulau ni adalah pulau hadiah perkahwinan Sultan Mahmud Shah kepada sang isteri yang bernama Engku Puteri Raja Hamidah pada tahun 1803. Rasa dia sweet. Bila lah aku dapat hadiah mas kahwin sebuah pulau. Tak elok lah cincin-cincin, apa benda. Ni pulau langsung. Plong. Ini buat kau, si sayang. Nah, di saat itu pula, Kesultanan Riau, Lingga, Johor
Pahang dipimpin Sultan memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan di pulau ini. Di pulau ini juga ada satu bangunan sangat besar, tak sangat besar lah, ya besar lah. Nama dia Masjid Putih Telur. Terdengar sangatlah menarik. Kenapa? Saya dulu fikir ni Putih Telur kerana monumen dia warnanya putih. Tapi bila saya tengok tu foto lagi, dia tu bangunan tu berwarna kuning sebagai lambang kesejahteraan dan hijau sebagai lambang agama. Masjid ni kan besar, warna dia kuning. Nah, nampaklah lebih nonjol dibanding bangunan lain. Sejarah dia adalah, dulu bangunan masjid ni adalah terbuat dari kayu je. Sampai pada tahun 1832 yang di-Pertuan Muda 8 Raja Abdul Rahman mengumumkan bahawa nak dibangun masjid ni yang lebih besar. Disorak-sorakkan kepada masyarakat dan orang-orang lain sekitarnya. Nah, masyarakat ni pada semangat. Ada yang sumbang fikiran, sumbang tenaga, logistik, dan ada yang sumbang telur ayam sangat banyak, berkapal-kapal. Nah, pada saat itu, takutlah mubazir dan takut tak dimakan. Akhirnya, barulah putih telur tu dijadikan bahan perekat daripada bangunan tersebut. Sebab itulah dinamakan Masjid Putih Telur. Yeay! Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Semoga kita bisa lebih menghargai dan mencintai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.